Salam Tiberias, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam acara kesaksian mujizat. Mujizat pasti terjadi. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari jemaat Tuhan bagaimana mengalami kuasa mujizat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan saya doa setiap kita yang menyaksikan acara ini juga mengalami mujizat Tuhan. Baik saudara, kita langsung saja jumpai Ibu Berta Herawati. Bagaimana ibu dan keluarganya diberkati Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Salam Ibu Berta. Shalom Pak. Apa kabar Bu? Baik Pak. Sehat biasa. ya, puji Sehat, Tuhan, Pak. luar biasa. Boleh Bu, silakan gimana kesaksiannya Bu? Baik, terima kasih. Shalom untuk saudara-saudaraku tercinta di Gereja Tiberias Indonesia. Saya baru-baru ini mengalami satu hal yang sangat luar biasa, menyakitkan dan menyulitkan dalam hubungannya dengan pekerjaan saya. Saat itu saya sudah sangat bingung bagaimana mencari jalan keluar karena segala daya upaya yang saya dan keluarga saya lakukan kelihatannya tidak membantu. Sampai saya berdoa berkali-kali, setiap saat saya berdoa dan saya mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya percaya Engkau mengajarkan di gereja kami Tiberias bahwa apapun yang terjadi adalah seizin-Mu. Maka saya percaya Tuhan bahwa meskipun aku saat ini dalam keadaan yang sangat lemah dan sangat menderita, tapi aku percaya semua ini akan mendatangkan kebaikan bagi hidupku dan keluargaku. Dan kemudian atas petunjuk Tuhan juga, saya yang waktu itu dalam kelemahan yang luar biasa, saya meminta anak saya untuk menghubungi Bapak Pendeta Aristo. Dan Bapak Aristo menghubungi saya, mengatakan saya untuk kuat, dan bahkan beliau datang bersama tim menemui saya dengan ada Pak Aristo, ada Ibu Ida juga berdoa untuk masalah yang saya hadapi. Dan puji Tuhan berkat kuasa doa yang luar biasa, perjamuan kudus dan minyak urapan, hari itu Pak Aristo berdoa untuk saya hari Selasa siang. Dan mujizat yang luar biasa terjadi pada hari Kamis pagi. Jadi hanya 2 hari berselang setelah doa Pak Aristo, segala kesulitan yang saya pikir sudah tidak ada jalan keluarnya itu, yang agak sulit untuk saya ceritakan di sini, tapi itu sangat luar biasa sulitnya dan menyakitkan. Ternyata dengan kuasa doa hari Kamis pagi itu semuanya selesai dengan ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh jadi Ibu ada masalah yang berat sekali gitu ya? Iya Pak. Dan kita nggak bisa sebutkan di tempat ini ya? Iya Pak. Jadi masalah itu berat, sulit. Berat, sulit Iya. dan boleh dikatakan yang saya hadapi ini mungkin boleh dibilang petinggi-petinggi atau orang-orang luar biasa yang dengan kekuatan manusia udah nggak bisa saya bayangkan bahwa ini akan selesai. Tapi puji Tuhan hanya hitungan hari, 2 hari doa, doa Pak Aristo. Ibu suruh anak telepon Pendeta Aristo Iya gitu ya? Pak, karena saya sudah nggak bisa lagi apa-apa, saya minta anak saya ngubungin beliau, dihubungin. Dan Pak Aristo hubungin balik anak saya menanyakan bagaimana kondisi saya. Dan beberapa hari kemudian Pak Aristo datang bersama tim dan berdoa untuk saya dengar jelas beliau berdoa. Dan setelah berdoa Pak Aristo bilang, Ibu tenang saja, jangan khawatir, percaya bahwa Tuhan akan membantu Ibu, percaya saja, begitu. Dan luar biasa hari Kamis itu doa Selasa siang, Kamis pagi saya udah dapat kabar yang membuat saya mungkin enggak tahu bagaimana, saya menangis. Tuhan Yesus Cuma baik 2 hari banget. ya? Iya Pak, hanya 2 hari. Langsung selesai gitu? Langsung selesai. Enggak ulur-ulur waktu, langsung selesai? Enggak ada lagi masalah 2 hari sampai itu hari juga? 2 hari. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, apapun masalah saudara, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada mujizat. Jadi waktu Ibu setelah didoakan itu dinasihati sama Pendeta Aristo ya? Iya Pak. Bilangnya betul. apa waktu bilangnya? Waktu itu Bapak cuma bilang, katanya Ibu tenang saja, jangan khawatir, Tuhan Yesus pasti akan bantu Ibu. Pasti akan bantu. Dan pasti dibantu dan terjadi ya? Langsung pasti Pak, hari Dibantu ya? Kamis pagi itu di luar dugaan saya nggak kira begitu cepat proses doa yang sangat luar biasa. Dan akhirnya Ibu keluar dari masalah itu ya? Akhirnya saya keluar dan Bisa sampai pulang sekarang saya bisa pulang dan saya merasa bahwa
saya harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan sekarang pun saya dalam setiap langkah saya, dalam setiap apapun yang saya kerjakan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan semua ini saya kerjakan untukmu, bukan untuk diri saya lagi. Dan saya sudah berjanji bahwa saya akan menyerahkan hidup saya hanya untuk Tuhan, bukan untuk dunia apapun lagi. Saya bekerja untuk Tuhan, saya hidup untuk Tuhan, segalanya saya kasih untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik buat saya, sulit saya ceritakan tapi ini sungguh luar biasa. Saya berterima kasih kepada Gereja Tiberias, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Darniati Pariaji, dan lebih-lebih kepada Bapak Pendeta Aristo Pariaji, juga kepada Ibu Ida yang selalu mensupport saya dalam doa ketika saya ada dalam kesulitan. Begitu Pak. Bersyukur ya Bu ya? Sangat bersyukur Pak. Jadi selama ini Ibu kerja untuk apa gitu? Sekarang kerja untuk Tuhan gitu? Saya ingin kerja untuk Tuhan saja Pak. Dan saya tidak takut lagi kalaupun misalnya saya sedang kekurangan atau ya namanya hidup ya Pak ya. Kadang up and down, sekarang saya udah percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah. Dan memang saya rasakan setelah saya keluar dari masalah itu, hidup saya tidak semakin buruk tapi semakin saya rasakan berkat Tuhan ada setiap hari, dan setiap hari. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, selesai dari masalah atau beban yang sulit sekali, yang berat, bahkan nggak bisa pulang ke rumah ya. Bisa dari anak gitu, akhirnya bisa keluar, bisa pulang dan tenang sekarang. Bahkan Ibu bisa ya kerja untuk Tuhan. Dan setelah itu juga Ibu diberkati juga ya. Iya betul Pak. Ibu pernah diberkati juga ya di Tiberias, gimana ceritanya Bu? Oh iya, saya juga pernah mengalami mujizat luar biasa juga ketika Bapak Pariaji masih hidup. Saya waktu itu ada kesulitan kesulitan ekonomi sehingga saya tidak dapat membayar cicilan untuk apartemen saya waktu itu. Nah itu saya udah kena teguran dari bank, bahkan dari pengadilan sudah datang jurusita yang akan menyita apartemen saya. Saya sudah sangat ketakutan sekali. Nah waktu itu saya hanya berpikir, Tuhan tolong beri saya petunjuk apa yang bisa saya lakukan. Karena saya nggak tahu harus minta tolong kepada siapa. Dan pada hari itu hari Rabu ada kebaktian di Central Park, kebaktian. Saya datang ke sana minta didoakan Pak Pariaji. Saudara-saudara pasti tahu semua bagaimana sulitnya untuk bisa berbaris untuk dapat doa dari Pak Pariaji. Tapi saya lakukan, saya berdiri berdesak-desakan dengan banyak orang. Nah ketika itu saya sudah bicara kepada Pak Pariaji, Pak tolong doakan saya lagi ada kesulitan keuangan gitu. Pak Pariaji baru menumpangkan tangannya begini ke saya, tiba-tiba ada seorang ibu narik tangan Pak Pariaji, narik bajunya, mengatakan, Pak tolong doakan saya sudah sekian tahun hamil, saya sekian tahun kawin tapi belum punya anak. Tangan Pak Pariaji langsung pindah. Sempat saya kecewa, aduh Tuhan kenapa tangan Pak Pariaji pindah ke sana padahal saya baru menyampaikan masalah saya. Tapi ternyata Tuhan tahu. Dan saya berdoa waktu itu, Tuhan terima kasih karena saya yakin Pak Pariaji sudah membawa saya dalam doanya meskipun saya tidak dengar. Itu hari Rabu malam. Dan batas saya harus membayar apartemen ini hari Jumat. Kalau sampai jam 12 saya tidak bayar maka apartemen saya akan disita. Ternyata hari Kamis itu saya belum tahu harus kemana minta tolong. Tapi kemudian Kamis malam, tengah malam saya seperti dapat ilham. Saya hubungi seseorang, udah lama tidak pernah saya hubungi. Saya cuma bilang, Pak saya ada kesulitan, Bapak bisa bantu nggak gitu. Dia nggak baca WA saya, baru kemudian hari Jumat pagi itu jam 6 dia telepon, ada apa? Pak saya kesulitan apartemen saya ceritakan masalah saya. Dia bilang, oh oke, saya baru pulang dari Eropa tadi malam, saya nggak tahu apakah ada uang di rekening saya. Tunggu saja ya, saya pulang dari dokter, nanti saya mau ke dokter dulu jam 10. Saya udah deg-degan, aduh batas dari bank jam 12. Ternyata jam 11 beliau telepon, dia bilang, berapa kekurangannya di bank? Saya bilang 650 juta Pak, ada ekornya sekian-sekian. Oke, berapa nomor rekening? Langsung saat itu juga ditransfer, tidak ada kurangnya, persis seperti yang saya harus bayar ke bank.
Dan itu luar biasa, udah detik-detik menjelang jam 12. Jadi saya bebas, lepas, saya deg-degan, sempat nggak ini saya ke bank. Tapi ternyata sempat, puji Tuhan, dan sampai sekarang puji Tuhan lagi, orang itu tidak mau saya bayar serupiah pun. Dia bilang nggak usah katanya, pokoknya nggak tahu bagaimana saya juga tergerak oleh Tuhan untuk membantu kamu. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa, ternyata sangat luar biasa. Sepertinya mustahil ya, 650 juta itu bukan uang kecil. Dan saya cuma minta itu malam itu aja, WA, melalui WA, beliau baru baca WA saya pagi, langsung hari itu juga ditransfer, dan sampai hari ini berkali-kali saya tawarkan, Pak saya ada rezeki, saya mau cicil hutang saya. Enggak, kamu enggak punya utang sama saya, nikmati saja, itu berkat Tuhan untuk kamu. Jadi puji Tuhan, Tuhan kita itu luar biasa, punya cara yang ajaib dari yang kita tidak pernah bayangkan. Dan doa Pak Pariaji itu sangat luar biasa, waktu itu saya tidak menyangka, tapi ya itulah gereja kita ini punya kuasa yang luar biasa. Puji Tuhan. Ibu bersyukur ya, ibadah di Tiberias ya. Sangat bersyukur, bersyukur Pak. Ya. Ibu kalau ada yang nonton acara ini di rumah atau di Gading Nias, mungkin ada hutang ya, ada kebutuhan, juga mungkin ada yang sedang masalah berat, bahkan harus meninggalkan keluarga di sebuah tempat, tinggalkan anak-anak. Bisa ada mujizat, bisa ada jalan keluar? Bisa sekali. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengalaminya 2 kali, itu hal yang sangat luar biasa saya rasakan. Dan semakin saya percaya bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Seperti tadi khotbahnya Pak Aristo, bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan sudah membekali kita dengan kuasa, dengan kasih, dan dengan ketekunan tadi. Demikian Pak. Puji Tuhan, demikian kesaksian hari ini. Ibu Berta Herawati diberkati Tuhan, bahkan bebas dari masalah beban berat. Hari ini saya doa juga saudara mengalami mujizat, kuasanya bekerja, kasihnya bekerja di dalam hidup kita. Demikian kesaksian hari ini. Shalom Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bu.